Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Nur Alifian. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi terkait dengan editing audiovisual sesuai dengan jadwal ya di mata kuliah elektif 2. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat sebuah video ataupun karya audiovisual yang dibuat. Sebelum kita masuk materi, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, kali ini kita masuk ke pengertian bahwa audiovisual ini terdiri dari dua kata, yaitu audio dan video atau visual gitu ya. Nah, audio sendiri kita sebut dengan suara yang berada dalam range pendengaran manusia, yaitu antara 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, ini batas rentang yang bisa didengar. Sedangkan video sendiri yaitu rangkaian dari banyak frame gambar yang diputar secara cepat yang ditangkap oleh otak kita sebagai ilusi gerak. Nah, inilah yang pengertian audio dan video itu sendiri. Nah, sedangkan audiovisual sendiri sesuai teori menyebutkan bahwa audiovisual adalah media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi media yang dapat dilihat dan didengar. Nah, sedangkan media audiovisual sendiri merupakan media perantara atau penggunaan materi yang menerapkan melalui pandangan dan pendengaran sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Nah, dari pengertian ini sudah jelas ya. Tadi juga sudah disebutkan bahwa audio sendiri yaitu berupa suara gitu ya, dan video berupa visual ataupun gambaran. Nah, jadi audio visual ini yaitu gabungan antara suara dan gambar sehingga kita bisa menangkap sebuah pesan di dalam yang sudah si pembuat itu lakukan untuk membuat sebuah media pembelajaran. Nah, selanjutnya di dalam sebuah editing audiovisual sendiri, yang pertama kita kenal dengan pengertian editing. Apa sih editing itu gitu ya? Nah, editing merupakan menyunting bahan mentah dari hasil syuting atau rekaman dengan cara memotong atau dengan mengkombinasi bagian-bagian per bagian gitu ya, memberikan efek, mengkonversi ataupun dengan menyisipkan sebuah transisi. Nah, inilah yang dinamakan dengan editing gitu ya, atau mengedit atau mengubah gitu ya, menggabungkan dari potongan-potongan video, menggabungkan menjadi satu, terus menambahkan efek-efek gambarnya, efek suaranya gitu ya, menambahkan transisi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dinamakan sebagai editing. Dari sejarah audiovisual sendiri ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa yang pertama gitu ya, audiovisual sendiri di sini ada gitu ya, berupa yang pertama magnetic tape dan tape recorder yang ditemukan pertama pada akhir 1940. Nah, ini sangat lama sekali gitu ya. Sedangkan recording dan editing dengan menggunakan magnetic tape ini dilakukan hingga pertengahan 1990 sendiri. Untuk
tahun-tahun ini biasanya karena perkembangan teknologi informasinya sendiri belum begitu berkembang, sehingga perkembangan audiovisual sendiri belum begitu maju gitu ya seperti sekarang ini, karena teknologinya memang masih jauh tertinggal, beda dengan seperti sekarang. Nah, ini perkembangan sejarah audiovisual sendiri dari tahun ke tahun gitu ya. Dari tahun 79 sudah ada CD atau compact disc ya. Ini awal mula perkembangan teknologi digital gitu ya. Ada compact disc sampai perkembangan tiap tahunnya, ada digital audio tape, ada digital compact kaset, mini disc, DVD, super audio CD dan yang lain sebagainya. Inilah perkembangan sejarah dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada pada zamannya itu sendiri. Nah, selanjutnya masih dalam sejarah terkait video itu sendiri, pada tanggal 28 Desember 1895. Nah, ini pertama kali orang menonton film pertunjukan atau film bisu. Nah, karena perkembangan teknologi pada saat itu masih belum mampu untuk menggabungkan antara audio dan visual, tetapi hanya visual saja. Nah, makanya dinamakan dengan film bisu, berupa hanya pergerakan saja tanpa adanya audio yang menggabungkan di dalamnya, karena memang teknologinya belum sampai ke sana. Nah, sedangkan mulai dikenal luas di seluruh dunia pada paruh kedua periode 1970-an. Nah, ini mulai berkembang gitu ya. Dan pada tahun 1960 sampai 1980 nyaris semua stasiun televisi di dunia menggunakan kamera 16 mili. Nah, ini biasanya masih kamera yang kalau kita lihat hitam putih gitu ya. Beda dengan sekarang kan udah full HD gitu kan, yang gambarnya tajam, terus yang mungkin sudah sangat beragam sekali ya lensa yang digunakan juga, sehingga mempengaruhi gambar yang dihasilkan. Pada zaman dahulu memang masih gambarnya hitam putih gitu ya, dan sekarang formatnya udah full HD gitu ya. Sedangkan untuk jenis-jenis audio dan video sendiri ada beberapa yang bisa kita bedakan. Untuk audio sendiri, kalau yang analog, jenis analog, kita lihat zaman dahulu ada piringan hitam gitu ya, yang besar, bulat, dan berupa kaset tip gitu ya. Nah, ini untuk audio sendiri. Nah, untuk digital ini ada MP3 formatnya gitu ya, ada OGG dan musik 2.0. Nah, sedangkan untuk video sendiri, untuk zaman dulu kan masih tadi film 16 mili. Kalau sekarang untuk teknologi digital udah ada VCD, DVD, DVX gitu ya. Begitupun tadi yang audio sendiri, zaman dahulu masih menggunakan piringan hitam dan kaset tip biasa dari pita gitu ya. Mungkin karena perkembangan yang belum ada, teknologinya yang belum ada, makanya memang jenis-jenisnya berbeda dengan sekarang, karena sekarang memang sudah full digital gitu ya. Nah, di sini keuntungan dari format digital itu sendiri, yang pertama lebih interaktif gitu ya, dalam memberikan respon waktu yang cepat dalam mengakses bagian manapun dari video. Jadi kita lebih mudah gitu ya dalam
menggunakan ataupun dalam menikmati sebuah format digital gitu ya. Yang kedua, mudah dalam proses editing. Yang ketiga, kualitas dari sinyal analog akan mengalami penurunan karena kondisi lingkungan. Dan yang keempat yaitu transmisi dan distribusinya sangat mudah, disimpan dalam CD, disimpan dalam web, dan ditransmisikan melalui jaringan gitu ya. Bisa di flash disk juga lebih mudah gitu ya dalam penyimpanan. Bisa juga di dalam Google Drive gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat mempermudah dalam menggunakan format digital ini. Dalam teknik editing audio visual, kita kenal ada dua teknik, yaitu yang dinamakan teknik linear dan teknik non-linear. Nah, teknik linear sendiri di sini yaitu berupa menyeleksi gitu ya, menata dan memodifikasi audio atau video secara langsung, secara berurutan sesuai yang ditangkap kamera atau recorder itu sendiri. Nah, sedangkan teknik non-linear ini dapat memilih frame yang akan diedit dengan bebas, seperti konsep copy paste gitu ya. Nah, ini hanya mengcopy paste gitu atau copy paste video yang sudah ada. Ini perbedaan teknik linear dan non-linear. Nah, selanjutnya dalam sebuah editing ada yang kita sebut dengan grammar of the edit gitu ya. Nah, pada proses editing ini terjadi proses editing gitu ya. Potongan tidak cukup hanya digabung-gabungkan saja, tetapi banyak variabel yang harus diketahui. Misalkan yang pertama, motivasi. Nah, sebenarnya motivasinya apa sih dalam pembuatan audio visual ini? Tujuannya misalkan untuk pembelajaran ataupun penyampaian informasi. Nah, selanjutnya informasi yang harus kita sampaikan ke masyarakat itu, apa pesan yang ada dalam video tersebut. Selanjutnya komposisinya harus tepat, mulai dari pembukaan, isi, penutup. Nah, ini harus sesuai gitu ya. Continuity, jadi harus berkesinambungan antara scene 1, scene 2, scene 3 gitu ya. Titling, jadi penamaan gitu ya. Selanjutnya di situ misalkan dari judul, terus bagian di dalam isinya misalkan menggambarkan, ada di situ ada subtitlenya atau yang lain sebagainya. Dan yang terakhir sound atau musik gitu ya, bisa diselingi dengan ditambahkan sebuah musik instrumental sebagai pelengkap dalam melakukan editing audiovisual itu sendiri. Nah, sedangkan tahap-tahap dalam editing yang pertama kita sebut dengan preview screening. Nah, preview screening ini pada tahap ini menerima keseluruhan bahan mentah gitu ya, atau materi, dan juga dimaksudkan agar seseorang editor mengenal semua bahan baku yang didapat dari hasil kerja satu tim di dalam proses produksi. Nah, di dalam tahap ini atau kita sebut dengan preview screening, jadi semua bahan yang sudah dibuat, bahan mentah dari rekaman video ataupun dari audionya sendiri, dikumpulkan menjadi satu untuk dilihat ataupun diseleksi apakah sudah sesuai yang diharapkan atau belum. Kalau belum, ya diambil kembali gambar yang mungkin belum terpenuhi dari tujuan yang diharapkan. Tahap yang kedua dalam proses editing yaitu capture gitu ya. Nah, di tahap ini melakukan pemindahan gambar atau transfer video hasil rekaman yang masih bentuk pita kaset ataupun
file mentah ke dalam komputer hingga menjadi bentuk digital dengan format video, AVI atau yang lainnya gitu ya, untuk masuk ke dalam tahap proses penyuntingan gambar atau proses editing. Tahap yang ketiga yaitu lodging gitu ya. Nah, dalam tahap ini menyesuaikan shoot atau pengambilan gambar gitu ya berdasarkan laporan dari timecode atau kode dalam produksi gitu ya, agar nantinya juga dapat memudahkan seseorang editor untuk memilih video atau shoot yang menurut laporan timecode baik dan sesuai dengan kebutuhan skenario, walaupun tidak menutup kemungkinan shoot yang menurut laporan timecode kurang baik juga akan digunakan nantinya. Nah, ini maksudnya menyeleksi lagi gitu ya, file-file yang sudah diseleksi tadi di tahap sebelumnya diurutkan sesuai dengan skenario yang dibuat gitu ya, dari mulai pembukaan misalkan, isi dan penutup. Tahap selanjutnya yaitu kita sebut dengan assembling gitu ya. Pada tahap ini mulai menyusun dan menyambung setiap shoot atau bagian-bagian video berdasarkan urutan scan pada skenario gitu ya. Tapi penyambungan yang dilakukan masih sangat kasar dan masih menggunakan durasi yang sebenarnya gitu ya, atau masih belum ada transisi dan yang lain yang dalam penambahan video itu sendiri. Yang penting diurutkan sesuai dengan skenario yang sudah dibuat. Ini pada tahap assembling. Nah, selanjutnya tahap raw cut gitu ya, yaitu memotong, membuang adegan-adegan yang tidak terpakai dan merangkumnya menjadi satu alur cerita, lalu memilih shoot yang dianggap sudah mewakili skenario, melakukan penyusunan pertama berdasarkan inti cerita yang ingin dicapai. Nah, pada tahap ini menyunting atau memotong bagian-bagian yang memang tidak diperlukan sesuai dengan skenario atau dari cerita ataupun video yang akan dibuat sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Tahap selanjutnya adalah fine cut dan timing. Nah, pada tahap ini mulai melakukan pemotongan dan penghalusan gambar yang sudah tersusun baik. Nah, biasanya ini di dalam sebuah editing ataupun program edit video ada untuk menghaluskan gambar, misalkan dari pencahayaan atau dari yang lainnya gitu ya. Kemudian merapihkan setiap potongan antara shoot yang masih kurang baik atau mengganggu. Nah, dalam tahap ini juga memberikan efek-efek transisi gitu ya, sebagai menyambungkan dari perpindahan scene satu ke scene selanjutnya gitu ya. Tujuannya dari tahap ini agar alur cerita tersusun baik dengan insert shoot yang tepat. Nah, ini menggabungkan tadi ya, menggabungkan misalkan antara scene 1 dan scene 2 sehingga perpindahan scene ini terlihat halus gitu ya, dengan menambahkan transisi yang kita selipkan di dalam perpindahan scene tersebut. Setelah selesai proses editing video, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu proses mastering gitu ya. Proses mastering sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama color grading gitu ya. Nah, setiap gambar yang telah selesai diedit perlu dikoreksi warnanya agar terdapat persamaan warna, karena bukan tidak mungkin pada saat produksi berlangsung ada kendala pencahayaan yang akhirnya mempengaruhi warna dalam gambar gitu ya. Misalkan yaitu dengan video efek seperti image control, color balance dan color correction. Nah, ini mungkin kita lihat gitu ya,
mungkin ada beberapa scene ataupun bagian yang kurang pencahayaannya, misalkan kurang warna kurang terang atau kurang gelap. Nah, ini di sini yang disebut dengan color grading, yaitu menyamakan dari setiap scene agar warnanya sama, pencahayaannya sama. Tahap selanjutnya pada proses mastering yaitu titling gitu ya. Pada tahapan pemberian title ini biasanya menggunakan software pendukung, bisa menggunakan Adobe After Effects atau Adobe Photoshop gitu ya, untuk membuat counting ladder atau membuat bumper in, bumper out. Sedangkan untuk nama kru pada opening scene editor cukup biasanya menggunakan title design dan efek fade out, fade in atau ya yang sudah tersedia pada media editing yang digunakan, misalkan pada Adobe Premiere gitu ya, atau media editing yang lain, misalkan Filmora atau Movie Maker juga bisa gitu ya. Kemudian untuk kredit title editor membuat tulisan yang muncul secara roll berjalan dari atas ke bawah. Nah, ini juga biasanya disediakan oleh media editing tersebut gitu ya. Sudah ada di situ, baik kita tinggal menuliskan title ataupun tulisan-tulisannya saja. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga yaitu audio mixing. Nah, setelah melalui proses penyutingan gambar atau editing, maka proses yang harus dilalui selanjutnya yaitu audio mixing, yaitu menyatukan dan menyelaraskan suara sekaligus memberikan tambahan seperti musik instrumen, musik ilustrasi, atau sound effect yang dapat mendukung dari cerita atau alur skenario yang dibuat. Tahap yang terakhir atau tahap yang keempat yaitu release master. Nah, di tahap ini editing telah selesai dilakukan, lalu hasil akhir diekspor ke dalam bentuk movie dengan frame rate gitu ya. Bisa Full HD atau yang standar 720x576, kemudian diubah dengan format MPEG 2 atau dengan DVD atau MPEG 1 VCD gitu ya, atau format yang lain sesuai dengan keinginan. Nah, untuk software video editor sendiri sangat banyak digunakan gitu ya sekarang ini, baik yang pro ataupun yang untuk pemula gitu ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing editor sendiri dan kerumitan dalam sebuah editing itu sendiri. Ada yang paling mudah menggunakan Windows Movie Maker untuk pemula gitu ya, atau menggunakan Filmora. Nah, untuk yang sudah pro biasanya menggunakan Adobe Premiere atau software-software yang lain. Di sini ada beberapa contohnya gitu ya. Nah, kalian nanti bisa belajar salah satu software yang nanti akan saya sedikit ajarkan juga bagaimana membuat sebuah video atau mengedit video dengan software-software yang sudah ada. Nah, untuk selanjutnya ada juga beberapa software untuk audio editor, jadi menambahkan efek suara atau mengedit suara ini biar jernih, biar bagus gitu ya, biar ada efek yang lain gitu ya. Nah, ini bisa ada beberapa software yang digunakan, ada Adobe Audition atau Narrowwave Audition, Creative Web Studio, Audacity gitu ya. Nah, yang paling banyak biasanya menggunakan Audacity, ini lebih mudah digunakan, atau dengan software-software yang lainnya. Nah, untuk sekarang saya akan sedikit menjelaskan bagaimana mengedit atau membuat video gitu ya
dengan software Filmora dan bagaimana nanti cara penggunaannya. Nah, ini tampilan awal ketika kita menggunakan software Filmora. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi ada 2 frame, ukuran frame 4:3 dan 16:9. Nah, kita gunakan ukuran frame yang 16:9. Nah, setelah itu, setelah diklik tadi ukuran frame, akan muncul tampilan seperti ini gitu ya. Nah, untuk menampilkan video ataupun audio gitu ya yang sudah kita buat, yang sudah kita shoot gitu ya. Nah, ini klik import dan nanti ini akan menuju ke file yang sudah ada. Pilihlah, nanti tinggal diklik video atau audio yang diinginkan, nanti akan masuk tampilannya ke dalam frame ini. Nah, setelah filenya berhasil diimport gitu ya, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik saja pada videonya dan atau kita drag ke bawah bagian yang ada lingkaran kuningnya ini. Nah, masukkan ke bawah lingkaran tersebut. Bisa dengan mengklik video tersebut atau mendrag ke bawahnya. Setelah itu kita bisa menambahkan titling ataupun menambahkan teks gitu ya. Tinggal pilih teks atau yang lainnya untuk misalkan membuat sebuah judul gitu ya, judul videonya. Nah, setelah tadi membuat judul ataupun yang lainnya, misalkan informasi yang perlu dituliskan, kita juga bisa menambahkan efek-efek gambar gitu ya yang tersedia di software tersebut. Kita banyak beberapa efek yang ada gitu ya, kita bisa menambahkan efek-efek tersebut di dalam video yang kita buat. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan transisi antara video satu dan video yang lainnya, sehingga perpindahannya ini akan terlihat lebih lembut dan ada variasi ketika perpindahan scene antara scene 1 dan scene 2-nya. Di sini ada beberapa transisi yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan yang editor inginkan. Nah, tahap selanjutnya ketika sudah selesai melakukan editing video, yaitu kita mengekspor gitu ya, atau menyelesaikan pembuatan video ini. Kita tinggal klik export, kita pilih format yang diinginkan, misalkan MPEG 2 untuk DVD, MPEG 1 untuk VCD ataupun format-format yang lainnya. Nah, dan ditulis judul video di sini, format file videonya. Setelah itu kita tinggal klik export untuk menyelesaikan video tersebut. Nah, ini beberapa software dalam pembuatan ataupun editing audio visual. Ada Movie Maker, ada Filmora, ada Premiere, dan yang lain sebagainya. Nanti kalian bisa gunakan yang kira-kira mudah untuk dipelajari, dan banyak tutorialnya di YouTube juga sudah banyak. Nah, ini juga ada beberapa editing contoh video gitu ya. Contoh video yang dibuat nanti bisa dilihat di sini. Ini bukan promosi ya, hanya contoh saja. Nanti jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen juga di video-video yang sudah ada. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi saya sampaikan bisa dipahami oleh mahasiswa semua dan bisa dipraktekannya. Nanti untuk tutorialnya juga ada video yang bisa dilihat. Mudah-mudahan bermanfaat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.